Halo Lur, jumpa lagi dan inilah HP bisnis dari Sony. Yap, Sony Ericsson P900i. Diumumkan pada tahun 2003, lalu dirilis ke pasar global sekitar awal tahun 2004 ya. Kalau dihitung-hitung umurnya kurang lebih sudah 20 tahunan. Dan nggak nyangka dapat HP ini dengan kondisi yang masih bagus, plus masih segel pula. Rezeki nih, HP-HP zaman dulu kalau soal durability emang udah jos lah. Sesuai dengan serinya P-Series yang artinya Personal Digital Assistant, seri ini diorientasikan untuk para pebisnis ya, dan dilengkapi dengan sistem operasi. Biasanya menggunakan sistem operasi Symbian, termasuk HP ini. Ngomong-ngomong, kalau dengar kata Symbian pasti identik dengan brand Nokia ya. Selain Nokia, sistem operasi Symbian juga dipakai Sony Ericsson, Samsung, Motorola, dan beberapa brand lain. Cuma memang nggak sepopuler Nokia sih. Buat beratnya sendiri sekitar 150 gram, agak berat buat HP jadul. Hal itu wajar mengingat bodi yang sebesar dan setebal ini, jadi seimbang ya. Kalau soal build quality ini udah bagus meskipun bahannya semua plastik sih. Kita kelilingi dulu desainnya. Di bagian depan ada earpiece, lalu dua buah LED notifikasi Sony Ericsson, layar utama seluas 2,9 inci. Apabila flipnya ini ditutup, ada tombol-tombol alphanumeric pada umumnya ya. Di sisi kanan ada tombol kamera, tombol akses untuk internet, dan slot memori. Lalu di sebelah kiri ada tombol power, port inframerah, dan navigasi gulir atas bawah. Untuk sisi atasnya kosong, lalu di sisi bawah ada mikrofon, port multifungsi. Hanya saja port ini berbeda dengan ponsel-ponsel Sony Ericsson pada umumnya ya, dia lebih khusus lagi. Dan port seperti ini digunakan pada generasi-generasi awal Sony Ericsson. Selanjutnya ada lubang tali gantungan. Di bagian belakang ini sebenarnya ada stylus ya, cuma hilang entah kemana. Lalu terdapat kamera utama, hanya VGA saja, cermin kecil, lubang speaker, dan terakhir ada logo sekaligus tulisan Sony Ericsson. Buat desainnya ini bongsor banget ya, tebelnya juga nggak main-main, bisa mencapai 24 mm, jadi sekitar 2 inci lebih lah. Tapi memang HP-HP di tahun segitu rata-rata karakter desainnya memang begitu ya, gede, bongsor, tebel, ya pokoknya seperti itulah. Namun justru bagi para pecinta HP jadul ataupun kolektor, desain seperti ini menjadi daya tarik tersendiri. Jika dilihat secara terus-menerus, desain HP ini masih cakep kok dan berasa keren di zamannya. Ya, semua tentang selera ya. Untuk jaringannya sendiri masih 2G, ada Bluetooth dan inframerah. Sayangnya nggak ada WiFi, GPS ataupun radio. Mungkin di masa itu konektivitas seperti ini udah cukup kali ya. Jadi nggak terlalu lengkap juga nggak apa-apa. Sony Ericsson P900 memiliki layar seluas 2,9 inci, jenisnya TFT, resistive touchscreen, 65.000 warna, beresolusi 208 x 320 pixel, 3:2 rasio. Untuk kerapatannya sendiri hanya 132 ppi. Dengan resolusi layar yang rendah dan kerapatan pixel yang relatif kecil, membuat tampilan layarnya biasa aja ya. Jika diperhatikan dengan baik-baik, maka kotak-kotak dari pixelnya ini terlihat dengan jelas. Belum lagi kedalaman warna yang hanya 65.000 saja. Namun di masa itu spek layar seperti ini udah bagus kelihatannya. Untuk tampilan HP ini, ikon-ikon menu, tulisan, teks masih terlihat dengan jelas. Dan nggak pucat ya. Setidaknya lebih bagus ini daripada layar yang cuma hitam putih aja. Karena di masa itu
Buat beli HP dengan layar berwarna itu masih mahal ya, makanya kebanyakan layarnya masih hitam putih agar lebih mudah dijangkau dengan dompet pastinya. Sony Ericsson P900i menggunakan sistem operasi Symbian versi 7 dengan balutan UIKey versi 2. Buat tampilannya bisa Anda lihat sendiri ya, mulai dari menunya, bentukan ikon-ikonnya, dan lain sebagainya. Pada awalnya saya rada bingung dengan pengoperasian HP ini. Berbeda dengan ponsel-ponsel Symbian dari Nokia yang lebih mudah dipahami. Tapi lama-lama juga terbiasa kok. Wajar apabila ponsel ini khusus untuk kalangan profesional semacam pebisnis ya. Oh iya, Sony Ericsson memberikan dua pilihan bernavigasi dengan ponsel ini. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan layar seluas 2,9 inci ini untuk mengoperasikan HP ini. Mau geser sana sini, pilih menu, langsung di layarnya. Hanya saja teknologi layarnya ini masih resistive touchscreen ya. Meskipun tidak senyaman capacitive touchscreen, ini termasuk responsif. Andai stylusnya masih ada, mungkin pengalamannya jauh lebih baik. Lanjut yang kedua, yaitu menggunakan penutup flip depannya ini. Nah, di sini otomatis touchscreen-nya ini off ya, dan hanya menampilkan sebagian dari layarnya saja. Di mode ini wajib menggunakan navigasi gulir yang ada di samping ini ya, untuk menjelajah menunya dan sebagainya. Selain digunakan untuk bernavigasi, gear samping ini juga bisa ditekan ya untuk memilih menu misalnya. Ya, sensasi seperti ini emang unik sih, beda dari yang lain. Hanya saja saya rada takut cepet rusak ya, semoga aja bisa bertahan lama. Dari segi hardware, Sony Ericsson P900i ditenagai chipset Philips Nexperia PNX 4000 32 bit. Clock speednya hanya 156 MHz dengan internal 16 MB, bisa diperluas sampai 128 MB. Dan terakhir untuk baterainya sendiri berkapasitas 1000 mAh. Ya, kira-kira seperti inilah jeroan dari HP yang udah berumur 20 tahun ya. Di HP ini juga tersedia game bawaan ya, contohnya Chess dan Solitaire. Lumayan lah buat ngisi waktu luang. Buat tampilan musiknya cukup unik. Di bagian atas terdapat judul lagu beserta info dari musiknya. Lalu di bagian bawahnya ini terdapat daftar atau track lagunya. Hanya saja nggak ada foto album ya. Ditambah nggak bisa atur equalizer. Untuk hasil suaranya cukup jernih. Hanya saja bass memang kurang nendang. Tapi bagi saya ini udah bagus kok. Sony Ericsson hanya membekali kamera utama pada HP ini. Itu pun resolusinya cuma VGA saja. Ini wajar mengingat P-series memang tidak mengunggulkan sisi kamera. Lagi pula di tahun itu kemampuan kamera pada sebuah ponsel masih terbatas ya, berbeda dengan tahun-tahun 2005 ke atas yang udah mulai berkembang menjadi lebih baik. Hasil fotonya sendiri ya sesuai dengan namanya lah, VGA. Jadi ya apa adanya. Mungkin di masa itu dengan hasil kamera segini udah bagus ya.
Sony Ericsson P900i. HP ini penerus dari Sony Ericsson P800 ya. Dan target HP ini bukan untuk semua kalangan. Bukan juga untuk penyuka musik, apalagi penggila kamera. Hanya diperuntukkan bagi para pebisnis ataupun pekerja kantoran. Seperti lihat-lihat dokumen, edit dokumen, ataupun hal lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Hanya saja sistem operasi Symbian di HP ini penggunaannya agak ribet ya. Tidak semudah penggunaannya dari brand Nokia. Memang butuh waktu untuk terbiasa menggunakan HP ini. Oke, itulah review Sony Ericsson P900i di tahun 2024 ini. HP bisnis yang berbasis Symbian dari Sony. Dengan segala keunikannya menjadi daya tarik tersendiri. Terima kasih sudah menonton. Selamat bernostalgia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan matur suwun dulur.